selamat datang di video pembahasan kami. Saya Alifa Ramadhani Nuzulia. Saya Olivia Dusalsabila. Dan saya Kesha Ananda. Hari ini kami bertiga akan membuat tugas ujian akhir semester untuk mata kuliah Politik Pemerintahan Timur Tengah. Jadi di video kali ini kami mengambil tugas podcast yang bakal ngobrolin satu topik yang penting banget tapi sering banget disepelekan, yaitu krisis pangan di Timur Tengah. Mungkin kalau misalnya ngedenger Timur Tengah nih, yang kebayang itu kan gurun, minyak, konflik, atau negara-negara kaya. Tapi kenyataannya wilayah ini juga termasuk salah satu yang paling rentan terhadap krisis pangan di dunia. Nah, bareng dua temen aku yang tadi udah aku kenalin, kita bakal bongkar dari awal. Kenapa sih ini bisa terjadi? Apa hubungannya sama geografi? Dan kenapa impor makanan mereka itu gede banget? Lalu yang terakhir, gimana politik yang nggak stabil bisa bikin semuanya makin rumit? Nah ya bener banget, topik ini tuh bakal luas banget. Dan makin kita dalami makin kelihatan kalau masalah di pangan di Timur Tengah itu bukan cuma soal kurangnya makanan, tapi juga soal cuaca yang ekstrim, air yang hampir habis, dan ketergantungan mereka pada negara lain. Jadi jangan khawatir ya guys, pembahasannya bakal lebih seru dan mudah dipahami. Benar, dan kita juga bakal bahas solusi-solusi, prediksi masa depan, sampai hal-hal unik yang jarang muncul di permukaan. Pokoknya lengkap banget deh. Jadi siap-siap aja, karena kita bakal ajak kalian ikut perjalanan panjang yang insightful tapi tetap santai. Oke, kalau gitu tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung masuk ke segmen pertama. Dan kita mulai dari dasar banget. Apa sih yang bikin Timur Tengah rentan banget terhadap krisis pangan? Check it out. Selamat datang di podcast kita lagi nih, yang selalu nemenin kalian di saat-saat random, kayak lagi beresin kamar, lagi macet, lagi ngerjain tugas, atau ada juga yang lagi pura-pura belajar tapi sambil scroll TikTok. Siapa yang kayak gitu? Tapi nggak apa-apa kok, aman aja, kita nggak bakal aduin ke dosen kalian. Nah, tapi hari ini kita bakal bahas topik yang sebenarnya tuh penting banget ya buat kita semua, tapi bakal jadi berat banget juga kalau dibahas secara formal. Tapi karena ini podcast kita bahasnya santai aja, kayak lagi nongkrong bertiga, tapi topiknya tuh global banget. Oke, mungkin di sini aku bisa sebutin dulu nih pertanyaan yang bakal kita jadiin topik buat hari ini. Pertanyaannya itu adalah, kenapa sih banyak negara Timur Tengah itu rentan banget sama krisis pangan? Karena kalau aku dengar berita sendiri, rasanya tiap tahun itu ada aja krisis pangan di Timur Tengah sendiri. Dan ini bukan masalah sekali dua kali, tapi masalah struktural, panjang, dan pastinya kompleks banget. Tapi kita nggak usah panik ya, kita bakal ngebahasnya kayak ngobrol biasa aja. Dan di sini aku nggak sendirian. Mungkin aku bisa perkenalan dulu, nama aku Ipa. Dan seperti biasa ada dua partner aku yang selalu ngasih insight dan vibes positif. Halo Kay dan Olive. Hai. Mungkin bisa perkenalan lebih jauh dulu, baru nanti kita lanjut ke segmen yang pertama. Hai guys, jadi aku Kesha. Di sini kita akan membawakan kayak mau ikut sidang PBB, tapi yang versi lebih santai, kayak ngobrol-ngobrol santai gitu. Bener Kak Kay. Halo semuanya. Jadi di sini tuh aku bener-bener udah siap banget ngomongin Timur Tengah, sambil kadang-kadang kita ngelawak dikit aja ya di dalam podcast ini. Soalnya kalau terlalu serius nanti kalian pada lari nih. Oke, boleh. Mungkin kita santai aja ya di sini. Sebelum kita masuk ke faktor-faktor teknisnya nih, aku mau tanya sama Kak Kay sama Kak Olive. Menurut kalian, kenapa orang-orang itu perlu tahu tentang krisis pangan di Timur Tengah? Ini penting nggak sih buat orang-orang biasa? Kalau menurut aku sendiri nih, itu tuh penting banget ya, karena kita tuh hidup di dunia yang makin terhubung dengan harga pangan yang global itu tuh saling ngaruh. Kalau Timur Tengah yang jadi salah satu pasar gandum terbesar panik, harga global tuh bisa naik semua. Ujung-ujungnya bisa ngaruh ke kita juga. Betul Kak Kay. Jadi dan kita tuh juga bisa belajar nggak sih gimana suatu kawasan itu tuh bisa terjebak gitu loh di masalah pangan. Jadi ini nih pembelajaran juga penting nih bagi kita. Kita tuh bisa lihat faktor alam, faktor politik, dan pengelolaan negara itu tuh semuanya tuh pasti saling berkaitan ya. Oke, Iya. dan kadang orang tuh mikir lah, mereka kan kaya minyak, masa makanan aja susah. Nah, di situ aku mikir tuh, walaupun itu menarik ya menurut aku, kaya minyak itu bukan berarti swasembada pangan. Dua hal itu beda dunia banget. Kalau menurut Kak Ki gimana? Iya bener banget ya, kalau menurut aku minyak itu tuh bikin mereka tuh
kaya secara uang, tapi tuh nggak, alamnya tuh nggak ikut kaya. Terus nggak bikin tanahnya tiba-tiba subur atau mendatangkan hujan. Makanya kita bakal bahas ini untuk 30 menit ke depan. Oke, mungkin selama 30 menit ke depan nih kita buka dulu awalnya. Kita masuk ke faktor pertama, yaitu geografis. Nah, kalau sesuai research aku nih, geografis itu sendiri adalah pondasi masalah banget. Karena sebelum ngomongin impor, politik, sama perang, kalau geografinya aja udah keras, semuanya pasti bakal susah. Nah, menurut Kak Olive sama Kak Kay sendiri, apa yang paling menentukan di faktor geografis ini? Menurut aku ya, yang paling besar itu tuh faktanya bahwa sebagian besar Timur Tengah itu tuh kan gurun. Gurunnya tuh luas banget, dari Saudi, Qatar, Bahrain, Yaman, Irak, dan sampai Suriah Selatan. Bayangin aja kalian punya lahan, tapi 70%-nya itu tuh pasir. Mau tanam cabai juga bisa, tapi cabainya tuh nggak bakal tumbuh. Duh, kadang nggak masuk akal banget ya, masa nanam cabe tapi cabenya bisa nggak tumbuh. Kadang orang Indonesia pun lupa loh, karena di tanah Indonesia sendiri itu subur banget. Iya, betul banget. Indonesia tuh bisa dibilang kayak tanah surga kalau dibanding dengan Timur Tengah, karena di sana tuh tanahnya keras, suhunya tinggi, panas banget, mineralnya rendah, tanahnya juga kurang cocok untuk banyak komoditas pokok seperti gandum, jagung, dan padi. Tapi bukan soal itu aja sih Kak Kay, itu tuh juga soal tanah, tapi air. Jadi Timur Tengah itu punya kurang lebih 2% dari total air tawar dunia. Padahal populasinya tuh besar loh termasuk. Terus ini bikin irigasi itu jadi masalah besar. Tanpa air pertanian jadi mustahil. Dan dulu tuh sempet sawen sembada gandum, tapi akhirnya tuh stop karena boros airnya tuh gila-gilaan benar. Nah, betul itu, karena aku juga sempat baca nih, mereka itu nyedot air tanah sampai turun levelnya. Tuh, iya, jadi itu tuh air tanah itu tuh air fosil, itu tuh butuh ribuan tahun buat kebentuk nih. Jadi dan dipakainya tuh habis-habisan bener, itu tuh buat pertanian. Akhirnya tuh ya keteteran dong. Iya, selain gurun dan air minim, secara geografis, wilayah subur itu terbatas banget dan tersebar kayak oasis atau daerah-daerah tepi sungai. Jadi, pertanian sering hanya terkonsentrasi di spot-spot kecil saja. Iya bener, dan aku lengkapin lagi ya. Sebenarnya bukan cuma itu aja, tapi letak geografisnya itu mereka jauh dari penghasil gandum seperti Eropa Timur. Jadi kalau impor, ongkos logistiknya itu bisa tinggi banget. Dan kalau pelabuhan itu macet tuh karena konflik, tambah sulit bener sih itu. Wah, mungkin dari insight dari kalian nih aku jadi tambah ngerti. Mungkin aku bisa rangkum dulu dari apa yang udah diomongin sama Kak Olive sama Kak Kay tadi. Jadi summary-nya itu, menurut aku nih, tanahnya tuh nggak ngedukung ya. Terus airnya minim, wilayah subur juga sedikit, jarak impor jauh, dan biaya logistik tuh juga tinggi. Dari awal aja udah kayak permainan yang levelnya itu hard mode. Jadi menurut Kak Olive gimana nih? Betul, ini nih belum konflik loh, ini nih baru geografinya aja malah. Oke, kita lanjut ke segmen ketiga ya. Nah, sekarang kita geser ke faktor kedua nih, yaitu iklim. Ini juga salah satu faktor yang super berat dan besar banget buat pertanian. Gimana nih, jelasin dong seberapa ekstrim iklim Timur Tengah. Mungkin boleh Kak Olive dulu nih. Oke, boleh. Jadi pertama itu tuh ada namanya itu panas ekstrim. Jadi teman-teman ya, musim panas itu tuh bisa tembus 45 sampai 52 derajat Celcius di beberapa wilayah. Jadi suhunya tuh segitu tuh udah beda dunia banget. Jadi bisa matiin tanaman tuh dalam sehari aja. Bener banget Kak Olive, kalau 50 derajat itu bukan cuma panas, itu udah kayak oven. Bener. Aduh. Karena kedua juga itu curah hujannya tuh rendah. Jadi hujannya tuh di beberapa negara itu cuma 5 sampai 15 hari setahun. Bayangin, kalian jadi petani nunggu hujan setahun sekali tuh bisa stres tuh. Aduh, mungkin kata tanaman itu, ini aku hidup apa enggak sih ya? Iya. Mungkin Kay nih mau nambahin nggak? Iya, kalau tambah dari aku, perubahan iklim itu bikin semuanya makin kacau. Yaitu ada badai pasir yang makin sering, musim dingin makin pendek, terus gelombang panas makin lama, tanaman yang butuh suhu stabil jadi makin susah hidup. Bener, dan badai pasir itu ngeri banget gak sih? Jadi ladang tuh bisa ketutup pasir dalam sehari aja. Dan bukan cuma bikin mobil tuh susah jalan, tapi tanaman tuh juga pasti ketimbun. Terus aku tambahin lagi nih tentang evaporasi. Tingkat evaporasi tuh tinggi banget di sana. Jadi misalnya mereka punya air irigasi, baru ditaruh sebentar udah nguap lagi. Jadi kayak
apa ya, percuma gitu ada air, pasti ngering lagi tuh, bikin biaya air makin mahal. Oke, mungkin kesimpulannya nih iklim Timur Tengah itu kayak boss finalnya untuk pertanian ya. Benar. Bahkan udah pusing banget kita mikirinnya. Benar, jadi tanaman tuh perlu kasih sayang tuh, bukan disundut matahari 50 derajat Celcius tuh kayak panas bener doh. Oke, sekarang faktor ketiga yaitu ketergantungan impor. Nah, mungkin boleh Kak Olive dulu nih, seberapa parah sih ketergantungan ini? Parah banget sih. Jadi banyak negara di Timur Tengah itu tuh impor 70-90% kebutuhan pangan. Bahkan beberapa komoditas tuh bener-bener 100% tuh impor. Ya, kayak Mesir misalnya nih, salah satu negara dengan konsumsi roti tertinggi. Gandum mereka itu produksinya sedikit, sisanya tuh impor semua. Benar, Lebanon juga gitu sih. Soalnya bahkan waktu ledakan Beirut 2020 itu tuh gudang gandum nasional tuh hancur dan stok tuh hilang, harga tuh langsung bener-bener ngelonjak. Ya, kalau dampaknya ke politik itu, ketergantungan impor itu bikin pemerintah harus subsidi besar-besaran. Kalau ekonomi lagi turun, negara bisa terancam krisis sosial, Lip. Benar. Nah, kayak roti naik harga aja bisa jadi demonstrasi ya. Benar Kak Ipa. Dan itu tuh juga pernah terjadi di Mesir tahun 1977 dan 2008. Jadi subsidi itu rotinya tuh naik sedikit aja tuh rakyat tuh bener-bener chaos Marah gitu, ya, marah. demo Dan jadinya. subsidi tuh karena roti itu tuh jadi kebutuhan hidup tuh kebutuhan hidup mereka bener roti tuh. Roti. Terus juga kalau ada perang global nih, kayak Rusia Ukraina kemarin, itu tuh kan dua penghasil gandum top dunia. Timur Tengah itu langsung paling kena, karena kan mereka nggak bisa tanam gandum tuh. Oh, mungkin itu karena mereka juga cuma punya sedikit cadangan pangan lokal nggak sih Kak Kay? Jadi Iya. kalau harga itu naik, efeknya tuh bisa langsung ke masyarakat. Oke. Sekarang mungkin kita bisa lanjut ke faktor yang paling kompleks sih menurut aku, paling ribet juga. Yaitu instabilitas politik dan konflik. Nah, menurut kalian seberapa besar pengaruh konflik terhadap krisis pangan? Mungkin Kak Ki boleh jelasin duluan? Menurut aku sih itu tuh besar banget ya, karena di banyak negara perang itu tuh bisa menghancurkan ladang, gudang penyimpanan, sistem irigasi, truk dan jalan, pelabuhan, bahkan pasar-pasar. Kalau pasar hancur, petani kan nggak bisa jual produk tuh. Kalau pelabuhan rusak, impor susah masuk juga. Benar, itu tuh aku kasih contoh juga ya Kak Kay. Jadi itu tuh pertama itu ada Suriah, itu perang panjang, itu banyak banget wilayah tuh subur tuh yang rusak. Terus Yaman itu blokade makanan dan krisis kemanusiaan. Dan ketiga itu ada Lebanon, itu krisis ekonomi bikin impor tuh jadi nggak bisa dibayar. Dan Irak juga itu konfliknya tuh bertahun-tahun hancurin infrastruktur mereka. Dan terakhir itu Palestina, dan itu tuh blokade panjang, akses pangan tuh bener-bener terbatas. Semua itu tuh bikin masyarakat tuh makin susah sih. Ya, bahkan kalaupun petaninya ada, ladangnya ada, tanamannya ada, kalau truknya ketembak ya wassalam ya, tanamannya cuma jadi salad untuk kambing. Oke, kita lanjut ke segmen selanjutnya ya. Kita masuk ke topik yang krusial banget nih, yaitu air. Kita sering lupa ya kalau di banyak negara di Timur Tengah itu, air itu bukan sekedar kebutuhan, tapi literally harta karun loh. Kalau di Indonesia, kita mandi itu 2 kali sehari itu normal ya menurut kita. Tapi di sana mungkin udah dianggap festival kemewahan nih. Benar. Iya, kayak di beberapa negara di Arab itu tuh nyuci motor itu tuh mungkin dianggap tindakan kriminal saking keringnya negara tersebut ya, karena sumber airnya itu terbatas banget. Sebagian besar wilayah kayak Arab, Yaman, Oman, United Emirates Arab itu tuh tanahnya kering banget, sungainya juga sedikit dan air tanahnya cepat habis. Mungkin makanya mereka tuh ngandalin desalinasi ya. Jadi bayangin aja air minum mereka itu tuh air laut rebusan teknologi canggih. Keren sih, tapi biayanya itu juga wah mahal banget sih. Iya sih, desalinasi itu tuh kayak beli minum di Starbucks. Ada, enak, bersih, tapi dompet nangis langsung kosong, guys. Semahal itu ya berarti. Iya, kalau negara kaya oke sih, tapi kayak negara ekonominya mepet, ya waduh bakal kacau banget. Dan jangan lupa nih, desalinasi yang kalian sebutin tadi itu juga butuh energi raksasa. Sementara banyak negara miskin itu nggak punya listrik stabil, apalagi bangun pabrik air laut versi high-tech. Belum lagi tuh permasalahan politik perbatasan air ya. Jadi banyak tuh sungai lintas negara tuh kayak sungai Nil, Tigris, Efrat. Itu kalau negara hulu potong alirannya, itu tuh negara hilir tuh langsung kelimpungan.
Iya tuh, bener banget Kak Olip. Contohnya kayak Mesir dan Ethiopia itu rebutan bendungan. Turki dan Irak rebutan air Tigris dan Efrat. Air jadi isu geopolitik. Bukan sekedar kebutuhan domestik saja. Oke, jadi kalau kita rangkum nih, sebenarnya air itu fondasi pangan dan di Timur Tengah air itu sama dengan masalah struktural yang sangat rumit. Kurangnya air itu sama dengan pertanian mandek, sama dengan juga impor naik, dan sama dengan juga negara itu makin rapuh. Bener Kak Ipa, itu tuh makanya air tuh jadi kunci segala-galanya sih. Jadi di sana tuh blue gold itu tuh lebih penting dari black gold alias tuh minyak. Oke, mungkin kita bisa lanjut nih ke segmen selanjutnya lagi. Kita bakal bahas dinamika ekonomi Timur Tengah. Jadi Timur Tengah itu unik banget. Ada negara super kaya, ada juga negara yang super mungkin ngomongnya sengsara ya. Oke, mungkin boleh nih kalau dari Kak Kay gimana menurut Kak? Iya sih, menurut aku di satu sisi tuh ada Qatar yang warganya tuh dapat gaji besar, fasilitas top tier, kayak banget mewah lah pokoknya ya negaranya. Di sisi lain juga ada Yaman yang warganya itu makan aja tuh butuh perjuangan buat Ketimpangan makan. banget ya Kak Kay. Iya. Jadi ini ketimpangannya tuh bener-bener colok banget. Negara kaya itu tuh bisa langsung impor makanan mahal, bangun farm vertikal, bayar harga pangan 3 kali lipat pun mereka tuh masih bisa nafas loh. Iya, betul banget ya. Sementara negara miskin itu tuh gandum naik 5% aja tuh langsung chaos, subsidi nggak kuat. Terus rakyat tuh jadi gelisah, nggak bisa beli tuh kebutuhan sehari-hari. Pemerintah juga bingung dan ekonomi tuh jadi goyang. Nah, malah lucunya negara yang kaya itu kaya karena minyak, bukan karena kemampuan pangan ya. Bener. Jadi ketahanan pangan mereka itu tetap lemah sebenarnya secara internal. Tepat banget Kak Ipa. Jadi tuh Arab Saudi tuh kaya tuh ya iya, dan punya teknologi iya, tapi tanahnya tuh tetap gurun. Jadi ketahanannya tuh bukan berasal dari produksi sendiri tapi kekuatan finansial. Iya, terus krisis global dikit, harga pangan naik, negara kaya pun ikut deg-degan karena uang itu bisa beli makanan, tapi nggak bisa mengubah iklim negara di sana. Iya bener sih, makanya ketimpangan ekonomi ini bikin kawasan semakin rentan ya. Benar. Nah sekarang kita bahas peran aktor internasional. Karena jujur nih ya, banyak negara Timur Tengah itu udah di titik bergantung banget pada bantuan luar. Gimana nih menurut kalian? Menurut aku tuh Yaman ya, itu Yaman tuh misalnya tuh 80% rakyatnya itu tuh butuh bantuan. Jadi kalau WFP-nya tuh nggak masuk, itu tuh bakal terjadi kelaparan massal. Iya bener Lip, terus aku tambahin ya, Suriah tuh juga gitu, sebagian wilayahnya tuh cuman bisa hidup karena bantuan internasional yang lewat Turki. Oke, tapi masalahnya sekarang nih, bantuan itu kan nggak selalu lancar. Jadi Benar, Kak apa nih Ipa. solusinya mungkin? Jadi karena nggak lancar, bantuan tuh sering terhambat konflik, blokade pelabuhan, blokade jalan. Nah, kadang bantuan tuh udah sampai ke pelabuhan, tapi nggak bisa masuk ke kota karena perang. Iya, dan juga dana global makin menipis. Dunia lagi banyak krisis kayak Ukraina, Gaza, Sudan, terus bencana iklim. Jadi bantuan tuh makin sulit, permintaan makin banyak. Jadi kalau menurut kalian berdua nih ya, bantuan ini bukan solusi permanen ya. Jadi cuma tambal sulam aja dong. Bener, jadi dia tuh nyelamatkan nyawa hari ini, tapi nggak membuat negara itu tuh kuat untuk besok-besoknya lagi. Oke, sekarang kita masuk ke musuh besar yang sifatnya global, yaitu climate change. Mungkin dari Kak Kay dulu nih, boleh kasih pendapatnya Ya, gimana? ini tuh musuh tanpa wajah, tapi akibatnya tuh nyata banget. Kayak suhu di Timur Tengah naik lebih cepat dari rata-rata dunia. Benar, jadi ada ramalan ilmuwan bilang tuh banyak wilayah Timur Tengah bisa jadi unlivable di tahun 2100. Jadi suhu harian itu bisa mencapai 50 derajat Celcius. Duh, itu tuh bukan panas lagi, itu open oven sih kita. Aduh, aku nggak kebayang deh ya jujur. Kalau suhu naik segila itu, pertanian pasti langsung KO dong. Udah Bener. pingsan tuh semuanya. Iya, belum lagi tuh ada badai pasir yang makin sering, topsoil hilang, tanaman rusak, jaringan irigasi pun tertutup pasir. Benar, dan itu tuh selain itu juga hujan tuh makin jarang di sana tuh. Dan kalaupun ada, biasanya tuh ekstrem dan bikin banjir. Nggak ada hujan tuh sama dengan susah tanam gitu mereka tuh. Dan hujan berlebih itu juga ladang tuh hanyut. Jadi perubahan iklim ini sama dengan multiplier efek ya. Masalah yang udah buruk jadi makin buruk lagi. Benar.
Oke, selanjutnya kita lanjut ke segmen selanjutnya itu. Kita akan bahas tentang populasi. Beberapa negara di Timur Tengah itu kan jumlah penduduknya naik super cepet ya. Ya. Gimana Iya, nih? kalau kayak Kak Mesir Kay? Mesir contohnya nih, tiap tahun nambah jutaan orang, tapi tanah subur negara mereka itu cuma 4% dari seluruh negara. Dia tuh suburnya tuh cuman ada di Sungai Nil saja. Lebanon juga sih, Lebanon tuh tambah penduduk gara-gara banjir pengungsi Suriah. Jordan juga, jadi penduduknya tuh naik tapi air dan pangannya tuh nggak naik-naik. Berarti kalau penduduknya naik nih, otomatis permintaannya naik juga ya. Iya. Dan juga impornya naik juga. Terus ada juga yang ikutan, yaitu ketergantungannya tuh bakal makin dalam. Iya, dan bonus masalah nih, negara miskin tuh nggak punya cukup pekerjaan untuk penduduk yang terus naik, jadi ekonomi tuh makin tertekan. Oke teman-teman, mungkin kita bisa masuk ke segmen yang lumayan serius ya. Kita mau zoom in ke negara-negara yang krisis pangannya itu paling parah. Biar kayak maksudnya nonton dokumenter tapi ringan dan gak bikin ketiduran. Di sini aku mau coba denger tentang negara Yaman. Mungkin aku maunya Kak Kay ya yang jelasin, boleh nih? Iya, Coba. boleh banget. Betul, kita mulai dari Yaman dulu ya. Yaman itu tuh ibarat HP jadul yang baterainya udah ngedrop, tapi masih dipakai terus untuk main game yang berat. Jadi kayak terus colokannya rusak, begitu pula dengan ekonominya. Jadi Yaman itu textbook example negara yang semua masalahnya numpuk ya. Jadi konflik ada, blokade ada, air langka ada, ketergantungan impor parah banget, bantuan luar negeri jadi nyawa utama. Betul. Nah, dan yang bikin sedih itu bahkan sebelum perang Yaman tuh emang udah rapuh banget. Iya, orangnya tuh banyak penduduknya ya, terus tanahnya kering, banyak daerah pegunungan yang sulit bertani dan akses infrastrukturnya tuh minim. Begitu perang pecah, ladang-ladang rusak, petani pindah, pasar hancur, harga pun naik kayak roket. Mahal ya jadinya. Mereka tuh juga sering kelaparan nggak sih? Jadi bukan karena nggak ada makanan, tapi karena makanan tuh nggak bisa masuk. Truk pangan tuh kadang berhenti di pinggir kota karena ada pertempuran, pelabuhannya tuh ditutup, dan gandum yang harusnya untuk rakyat tuh malah busuk di kontainer. Duh, miris banget ya Sayang dengernya. banget sih. Iya sih, dan Yaman itu tuh bukan satu-satunya. Kayak negara Suriah itu juga punya cerita panjang loh. Nah, Suriah, ya benar banget. Suriah itu tuh dulunya negara yang lumayan kuat secara pertanian nggak sih? Tapi mereka tuh bisa produksi gandum lokal, sayur, zaitun, dan beberapa komoditas lain. Tapi perang panjang tuh bikin semuanya tuh bener-bener ambruk. Iya, bahkan ladang gandum di daerah timur yang dulu jadi tulang punggung pangan negara, banyak yang hancur loh sampai ditinggalin. Aduh, aku mau mastiin lagi nih, air tuh juga jadi masalah besar ya? Banget sih Kak Ipa. Jadi sungai Efrat tuh alirannya tuh bener-bener berkurang. Jadi irigasinya tuh banyak rusak, bendungan gak terurus. Akhirnya produksinya tuh bener-bener turun drastis. Dan negara tuh makin tergantung ke impor. Oke, mungkin bisa nih kita masuk ke Palestina. Soalnya aku penasaran banget tentang Palestina nih. Boleh nih Kak Kay lagi, coba. Oke, Palestina itu tuh mungkin salah satu wilayah yang paling sulit untuk mengembangkan ketahanan pangan. Bukan karena rakyatnya nggak mau bertani, tapi aksesnya terbatas. Bener sih Kak Kay. Jadi lahan pertanian banyak tuh yang dihancurkan atau dibatasi. Air tuh sangat minim, dan pergerakan barang tuh tergantung izin. Jadi nelayan Gaza tuh cuma bisa melaut di radius yang bener-bener kecil. Dan bayangin aja kalau di Indonesia itu nelayan cuma boleh mancing 200 meter dari pantai, itu dapatnya cuma ombak. Gimana mereka coba? Oke, jadi guys, dari 3 negara yang udah dijelasin sama Kak Oli sama Kak Kay tadi, 3 negara ini tuh kayak gambaran bahwa krisis pangan itu bukan cuma soal cuaca, tapi juga politik, konflik, dan akses. Kita geser nih sedikit aja ke sejarah yang menurut aku ironis banget. Timur Tengah tuh dulu kan pusat peradaban ya, pusat Iya. pertanian juga, dan juga pusat irigasi. Sekarang malah jadi kawasan rawan pangan. Gimana menurut kalian? Iya, Mesopotamia itu literally sekolah pertanian pertama di dunia loh. Oh, bener sih Kak Kay. Bayangin aja orang-orang ribuan tahun lalu tuh udah bikin sistem irigasi yang canggih banget di sungai Tigris dan Efrat loh. Iya, ibaratnya tuh kayak mereka tuh punya teknologi sawah 1.0 waktu manusia belum ngerti apa-apa. Wah, tapi kenapa sekarang kondisinya malah kebalik?
Banyak sih Kak IPA faktornya. Jadi yang pertama itu perubahan iklim jangka panjang. Terus yang kedua tuh degradasi tanah ribuan tahun. Dan yang ketiga over irrigation. Terus yang keempat itu konflik sejarah yang gak kelar-kelar. Terus yang kelima tuh penggurunan. Iya, dan terus juga pertumbuhan penduduk zaman modern itu jauh lebih cepat dibanding kemampuan lingkungan mereka yang dulu. Jadi yang dulu subur sekarang malah jadi tandus ya. Iya. Ini kayak kebun yang dulu dirawat bagus, tapi sekarang ditinggal generasi baru yang sibuk banget perang. Bener sih, sedih ya. Nah, sekarang kita bahas paradoks klasik. Negara kaya minyak itu sama dengan negara yang paling rentan pangan. Bener gak sih menurut kalian? Ini lucu sih kalau dipikir-pikir, kayak Arab Saudi, Qatar, Kuwait. Itu tuh uangnya banyak banget tapi gandumnya tuh nol. Karena 90% sampai 100% itu tuh gandumnya impor semua dari negara lain. Mungkin karena tanahnya ya Kak Kay, pasir, bahkan kalau kamu tanam kaktus pun mungkin dia risan nggak sih di sana karena sering krisis air. Oke. Ini tuh kayak kamu punya gaji 100 juta tapi tinggal di kosan yang nggak ada dapurnya. Aduh, Aku nggak bisa sih iya, tinggal di kayak tempat jelek kayak banget gitu. gitu kan. Samanya kayak tanahnya tuh tadi jelek. Mau masak pun bingung, akhirnya setiap hari beli GoFood, kan lebih boros ya jatuhnya. Iya, dan belum lagi kalau tiba-tiba restoran tutup, semua itu kalau kamu kelaparan juga meski punya duit nggak sih di sana? Iya, betul banget. Oke, sekarang bagian yang sering banget orang lupain, tapi udah jelas kami nggak akan lupa ya untuk bahas. Beberapa negara Timur Tengah ini menampung jutaan pengungsi. Pendapat kalian kayak mana sekarang? Ya, menurut aku ini duluan ya, Jordan tuh contohnya, penduduknya itu 11 juta, pengungsi Suriah yang mereka tampung lebih dari 1 juta. Itu 10% dari populasi Jordan tuh. Oh, jadi Lebanon tuh juga lebih parah sih, tapi penduduknya tuh 6 juta, tapi pengungsi Suriah tuh lebih dari 1 juta juga. Itu tuh ibarat Indonesia kedatangan 27 juta pengungsi tuh dalam semalam. Jelas kalau gitu pangan pasti langsung menipis dong. Benar. Iya, dan ini juga bukan salah pengungsinya sama sekali, tapi beban negara penerima jadi super berat. Nah, kalau ngomong tentang pangan di Timur Tengah nih, itu kan pasti nggak jauh dari politik ya. Harga roti itu tuh politik juga sih, jadi bukan ekonomi. Jadi naik sedikit tuh harga roti tuh rakyat tuh bener-bener protes dan pemerintah tuh panik jadinya. Iya, betul banget. Bahkan ya di Mesir, sejarah mencatat banyak kerusuhan terjadi karena harga roti naik. Oh, dan pemerintah harus terus kasih subsidi dong kalau kayak gini caranya. Harusnya sih iya, tapi subsidi itu kan kita tahu sendiri tuh mahal ya. Dan kalau APBN seret, mereka tuh mau nggak mau tuh harus potong subsidi, dan jadinya tuh meledak lagi deh. Ya. Oke, mungkin kita lanjut nih. Negara kaya itu mulai punya solusi modern nih kayaknya. Kayak Israel yang terkenal banget sama irigasi tetes, menanam di padang pasir pun bisa. Nah, Uni Emirat Arab punya vertical farm gede banget ya setahu aku. Iya, bahkan mereka bikin farm indoor yang produksinya stabil sepanjang tahun. Tanaman di sana nggak kena panas gurun sama sekali loh. Tapi semua ini mahal sih, negara miskin nggak bisa tiru kalau kayak gini. Aduh, I wish Indonesia tuh bisa ya nirunya, Harusnya tapi ya. mungkin kita berandai-andai aja dulu. Nah, sekarang kita bahas ide-ide gila yang sebenarnya bisa aja kejadian. Mungkin kalian bisa sebutin nih apa aja. Misalnya itu tuh membuat sungai buatan skala negara, terus juga memindahkan air dari Laut Hitam ke Timur Tengah, terus membangun kota pertanian bawah tanah dan mengimpor air dalam tanker raksasa. Ya, atau juga ada cloud seeding massal. Uni Emirat Arab udah lakuin itu tuh, tapi skala kecil. Bayangin kalau skalanya segede atau satu provinsi. Nah, ini menarik. Sebagai negara agraris, Indonesia ini sebenarnya punya peluang. Nah, menurut kalian itu benar gak sih kalau Indonesia ini sendiri tuh beneran punya peluang? Iya sih, kita bisa ekspor pangan ke Timur Tengah, kayak beras, kopi, sayur, bahkan tenaga kerja pertanian. Dan secara diplomasi tuh kita sering diterima baik sih di kawasan. Jadi ada potensi kerjasama tuh jangka panjang. Oke, kita masuk ke debat mini ya. Menurut kalian apa solusi paling penting? Kalau dari aku sih itu tuh jelas ya air, karena kalau air ada, pertanian itu tuh bisa jalan. Kalau aku stabilitas politik sih, air pun nggak bisa dikelola kalau negaranya tuh perang terus, Kay.
Waduh. Oke, aku menarik banget nih menurut aku. Mungkin debatnya ini bisa panjang banget ya kalau misalnya diterusin, tapi better kita stopin di sini aja ya. Nah, sayangnya kita udah sampai di penghujung podcast. Panjang banget ya hari ini, tapi semoga bermanfaat sampai kita udah sesek nafas banget nih ngomong terus. Mungkin ada tambahan dari kalian berdua? Ya, jadi krisis pangan itu bukan angka statistik ya, tapi itu tuh nyawa. Bener, dan Timur Tengah itu ngajarin kita nih guys, bahwa stabilitas pangan dan air itu tuh satu paket nih mereka semua. Oke, mungkin kita akhirin aja di sini. Semoga pembahasan kita hari ini bikin kalian lebih ngerti ya kompleksitasnya. Dan sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Dadah! Oke teman-teman yang udah dengerin kita dari tadi, kita udah ngobrol panjang banget ya hari ini. Mulai dari geografi Timur Tengah yang super kering, ketergantungan impor yang gede banget, sampai politiknya yang ya kalian denger sendiri ya, kayak roller coaster deh tiap minggu. Dari berbagai segmen kita juga udah bahas solusi-solusi yang mungkin, yang realistis, yang bahkan lucu-lucu, sampai yang kedengerannya gila tapi tetap masuk akal kalau menurut kami bertiga. Intinya krisis pangan di Timur Tengah itu bukan masalah satu sisi doang. Dia tuh kayak puzzle besar yang potongannya itu nyebar di mana-mana atau di seluruh dunia nih bisa jadi. Ya bener banget nih, kalau aku rangkum sedikit, krisis pangan di Timur Tengah itu terjadi bukan cuma karena cuacanya ekstrim atau tanahnya gersang, tapi ada banyak faktor lainnya nih yang saling tumpang tindih. Mulai dari konflik politik, ketergantungan impor, sampai manajemen air yang kurang optimal. Dan yang bikin makin sulit, itu di setiap negara di sana punya versinya sendiri-sendiri. Ada yang lebih tahan, ada yang super rentan, makanya nggak bisa diselesaikan dengan satu obat untuk semua penyakit. Jadi harus ada pendekatan yang beda-beda. Dan yang menurutku paling penting itu adalah ini nih bukan masalah yang bakal hilang dalam 3-5 tahun. Ini nih masalah jangka panjang. Jadi tantangan mereka itu makin besar karena iklim itu makin panas, populasi naik, cadangan air makin tipis, dan negara-negara pengimpor makanan besar tuh juga lagi banyak masalah sendiri. Tapi di sisi lain, kita lihat juga peluang seperti teknologi, agrikultur, desalinasi, vertical farming, dan kerjasama internasional. Jadi meskipun berat, tetap ada jalan keluar kalau mereka berani berinvestasi ke arah yang benar dan serius. Nah, setuju banget. Dan mungkin ini juga jadi pengingat ya buat kita sendiri semua bahwa ketahanan pangan itu bukan hal remeh. Bahkan negara kaya pun bisa goyah kalau misalnya faktor-faktor pendukungnya itu ikut rapuh. Kita juga bisa belajar dari pengalaman mereka bahwa pangan itu bukan sekedar punya makanan, tapi soal stabilitas negara, kesejahteraan rakyat, dan keberlanjutan masa depan. Ya, betul sekali. Dan semoga pembahasan hari ini juga bikin kita lebih paham betapa kompleks dan pentingnya isu ini. Karena kalau cuma lihat dari permukaan, kita pasti mikir, loh bukannya mereka kaya minyak, masa masih krisis pangan sih? Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Betul, jadi ya harapan obrolan kita hari ini tuh bisa membuka perspektif baru bahwa krisis pangan itu bukan cuman berita luar negeri aja guys, tapi sesuatu yang punya efek domino ke dunia termasuk ke kita. Oke deh, itu tadi rangkuman atau kesimpulan dari pembicaraan super panjang kita hari ini. Makasih buat kalian berdua, buat Kak Kay sama Kak Olive udah sharing insight yang dalam banget. Dan makasih juga buat pendengar yang masih stay sampai akhir. Kalian bener-bener hebat dan luar biasa. Jadi sampai ketemu di episode selanjutnya. Semoga kita selalu punya cukup pangan dan cukup ketenangan batin juga. Amin. Bye semuanya. Bye semua.